Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada maghrib kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan satu kajian, yaitu kajian rutin kita pekanan Ahad malam Senin, yang hari ini kita insya Allah sudah masuk ke tanggal 23 Syawal. Maka bagi yang belum menyelesaikan 6 hari Syawal, maka masih ada waktu untuk menyelesaikannya, karena hari ini masih masuk di tanggal 23. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT, yaitu bisa melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang dimana disetarakan dengan pahalanya 10 tahun ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah hadir memberikan kita pencerahan-pencerahan wasilah beliau dengan kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, mengenal kalimat tauhid, kalimat yang paling dahsyat, paling kuat di atas muka bumi dan seluruh alam semesta, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di antara yang wajib kita untuk syukuri, yaitu kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takfiriyah, sifat khuluqiyah, sifat khuluqiyah, yang mampu kita laksanakan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada kali ini masih melanjutkan Bapak-Bapak sekalian hadis kita yang ke-31. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan terkait tentang sampai di bawah izhad fid dunya yuhibbukallah. Jadi kita sudah menerangkan di satu penggalan hadis, yaitu izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu. Maka di penggalan yang ini kita tahu izhad fid dunya yuhibbukallah. Ini pekan yang lalu sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita akan melihat ini keterangan dari buku Al-Fatwa Al-Mubin, karangan kita lihat di sini, yaitu karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Jadi ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ini 973 sampai 904 sampai 974 Hijriyah. Nah, sekarang kita coba ingin melihat di keterangan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini beliau ulama kontemporer dari Saudi Arabia. Beliau juga menulis tentang Syarah Arba'in An-Nawawiyah li Ibnu Utsaimin. Baik, kita lihat keterangannya. Kita bacakan sebentar hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi wa salasun An-Nabi Al-Abbas Sa'id ibn Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izad bid dunya yuhibbukallah wazad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asnadin hasanah. Ini pada keterangan yang lalu sudah kita terangkan. Jadi ada sahabat yang tahu-tahu ingin menanya kepada Rasulullah. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku amal-amal apa saja idza amiltuhu, ketika aku melaksanakannya, atau amal tuhu melaksanakannya, ahabbani Allah, Allah mencintai diriku, wa ahabbani an-nas, dan juga manusia mencintaiku." Faqala, maka bersabda Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau, berlakulah engkau zuhud di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazad fima indan nas, maka zuhudlah engkau fima indan nas, segala sesuatu indan nas, di sisi manusia. Apa-apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Oke, kita lihat keterangannya. Ini kemarin sudah diterangkan
pada buku Al-Fatwa Al-Mubin karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qawluhu dullani ala amani idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini sudah kita tahu, ini kita sebutkan ya. Nah, ini keterangan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, "Izal fid dunya ay wazuhdu fid dunya ar-rughbah anha." Maka dinyatakan zuhud fid dunya, zuhud di dunia ini maksudnya apa? Ay ar-rughbah anha, yaitu tanda kutip tidak menyukai akan dunia ini. Jadi ada raghiba yarghabu fi sama raghiba yarghabu an, itu maksudnya kalau an itu artinya benci atau tidak menyukai. Tapi raghiba fi itu artinya dalam bahasa Arab mencintai. Maka ar-rughba fi itu mencintai, tapi ar-rughba anha itu artinya membenci. Maksudnya apa? Membenci akan aspek keduniaan. Wa alla yatanawwal al-insanu minha illa ma yantafi'u fil akhirah. Maka tidak mengambil atau tidak mengambil satu bagian. Seseorang tidak mengambil bagian dari dunia ini kecuali illa ma yanfa'uhu fil akhirah, kecuali apa-apa yang memberikan kemanfaatan dia untuk akhirat. Artinya gini, ketika kita bicara ad-dunya lid-dunya, maka semua akan terjadi adalah halak, yaitu kerusakan. Tapi kalau ad-dunya lil akhirah, dunia untuk akhirat itu, maka akan muncul namanya kemanfaatan. Makanya kalau posisi dunia untuk keduniaan itu pasti semuanya akan rusak, akan binasa. Makanya kita diperintahkan untuk zuhud, untuk tidak mencintai dunia karena dunia. Tapi ketika kita mengambil bagian dunia ini untuk akhirat, maka itu yang dianjurkan, diperintahkan. Maka dibilang wa alla yatanawalul insan minha illa ma yantafi'u fil akhirah. Tidaklah seseorang mengambil bagian di dunia ini, bagian-bagian porsi-porsi, kecuali apa-apa yang memberikan kemanfaatan dirinya nanti di akhirat. Makanya kalau kita mengorientasikan dunia kita untuk akhirat, maka semua menjadi manfaat. Maka kita bekerja mencari nafkah, menghidupkan keluarga kita, dan ini ada implikasi untuk akhirat. Anak kita berikan makan-makan yang halal, maka ini termasuk kategori zuhud juga. Wa huwa a'lam minal wara', maka dinyatakan zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Kalau wara' itu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Tapi kalau zuhud ini sudah di posisi, sudah dipastikan perkara-perkara yang halal dalam dirinya, dan dia nanti artinya apa? Mengambil yang bermanfaat untuk dunia saja. Li'annal wara', sesungguhnya wara' itu tarku ma yadur min umuri dunya, yaitu meninggalkan, sebutnya wara' itu meninggalkan segala sesuatu yang yadurru min umuri dunya, yaitu yang membahayakan dari perkara-perkara dunia. Jadi kalau orang sudah menjauhi perkara-perkara yang membahayakan dirinya di aspek dunia ini, maka itu termasuk kategori wara'. Wa zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, kalau zuhud itu apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya nanti di akhirat. Makanya ketika kita bertindak di dunia ini, ada ndak nanti implikasi kepada akhirat kita? Maksudnya gini, ketika kita misalkan, bukan berarti kita harus serius terus setiap hari, tidak. Tapi artinya apa? Mengambil bagian keduniaan ini yang nanti ada implikasi untuk akhirat. Misalkan, boleh nggak kita nonton TV? Boleh nonton TV. Tapi nonton TV yang sekiranya ada implikasi kepada akhirat, menambah kita pengetahuan, memberikan kita tanda kutip ibro, ada yang bisa kita ambil, maka tentunya bisa untuk kita tanda kutip menonton itu. Watarku ma la yanfa'u a'la min tarki ma yadur. Maka mengambil segala sesuatu yang bermanfaat itu a'la min tarki ma yadur, yaitu lebih tinggi daripada meninggalkan segala sesuatu yang yadurru, membahayakan. Li'annahu yadkhulu fi zuhdi, karena sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara-perkara zuhud. At-tabaqah al-wasati allati laisa fiha dararun wala naf'un. Kalau zuhud yang tabaqah tengah, jadi zuhud ada level tinggi, ada zuhud level tengah, dinyatakan apa? Allati laisa fiha dararun wala naf'un. Makanya kalau orang zuhud di posisi yang tengah ini, kalau dia berbuat sesuatu terkadang tidak membahayakan juga dan tidak ada manfaatnya. Makanya di posisi yang tanda kutip mubah. Semua implikasi kehidupan dunia kita ini ada implikasi akhiratnya. Makanya dalam hukum fikih kita tahu namanya mubah. Lah mubah itu sebenarnya di posisi apa?
yaitu di posisi netral. Kalau dia ada landasan untuk menuju kebaikan, maka menjadi sunnah. Tapi kalau dia tidak ada landasan sunnah sama sekali, bahkan tanda kutip menyelisih sunnah, maka dia menjadi makruh. Kalau sudah pada level yang terlalu berlebihan, maka dia akan menjadi haram. Misalkan, tidur itu, kalau kita tidurnya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka dia menjadi sunnah. Misalkan, kita berwudu, doa dulu, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, Bismikallahumma ahya wa amut, dan sebagainya. Atau kita bertasbih dulu, Subhanallah, 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 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali, Allah berallah 33 kali. Nah, jadi orang tidur itu ketika dia melakukan misalnya baca ayat kursi, terus dia membaca ta'awudzat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus setelah itu dia meniupkan dalam dirinya ya untuk meruqyah dirinya itu, maka tentunya jelas sekali dia akan punya keuntungan-keuntungannya. Jadi tidur sebagai level sunnah. Tapi kalau tidur dia pada level yang tanda kutip tidak tahu-tahu tidak berwudu, terus bahkan masih kotor, ya sampai nanti di posisi mungkin mubah, bahkan sampai ke makruh. Kalau makruh terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, maka jelas nanti di posisi yang makruh. Wazuhdu yajtanibu ma la yanfa'u. Maka perkara zuhud adalah meninggalkan, menjauhi, yajtanib ma la naf'al fiha, tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Wa ammal wara fayaf'al ma ubiha lahu. Sedangkan wara itu yang mengerjakan apa-apa yang mubah. Lakin yatruk ma yadur, tapi dia yatruk, meninggalkan apa-apa yang yadurruhu, membahayakan untuk dirinya. Ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Wa qawlu yuhibbukallah, maka perkataan yuhibbukallah, mencintai Allah, ketika kita sudah mengambil pada posisi zuhud tadi, maka ini disebut dengan bil jazm, dipastikan betul Allah akan mencintai kita. Makanya tanda-tanda dari kewalian orang, wali menjadi wali Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dia di posisi yang bisa mengambil di posisi apa-apa yang memberikan manfaat untuk akhirat. Kayak orang membeli rumah, buat apa? Rumah ini, rumah untuk kegiatan-kegiatan menuju akhirat. Dia membeli mobil untuk apa? Mobil untuk kegiatan-kegiatan akhirat. Makanya pernah kita bahas, maka yang disebut dengan rezeki itu apa? Kullu ma yanfa'uka, segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan. Kalau tidak ada kemanfaatan, itu bukan rezeki, tapi dia menjadi tanda kutip beban bagi kita. Kayak orang beli mobil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ditanya oleh Allah, mobil kamu yang kamu beli 2, 3 itu gunanya untuk apa? Kalau tidak ada kemanfaatan, bahkan dia menjadikan kemadharatan, maka itu akan menjadi penghalang kita untuk memudahkan masuk surganya Allah SWT. Jadi na'udzubillah wal iyadzubillah terkait tentang perkara-perkara keduniaan ini yang nanti menjadikan kita susah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang manusia ini kita pribadi usikum nafsi bitaqwallah kayak beli baju. Padahal sebenarnya kita tidak perlu beli baju. Maka normalnya baju ketika menutup aurat ya sudah selesai. Tapi masalahnya pengen gaya baru, numpuk-numpuk. Lah yang numpuk-numpuk baju seperti ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sering-sering numpuk baju. Maka kadang-kadang saya pribadi juga usikum nafsi bitaqwallah, berwasiat pada pribadi, kalau baju jangan banyak-banyak. Itu posisi yang paling simpel bagi kita. Apalagi kalau sampai perkara-perkara yang kita mengambil mengambil keduniaan yang terlalu tinggi. Ya standarnya standar normal. Kayak contoh Utsman ibn Affan, kurang kayanya apa Utsman itu? Tapi Utsman sangat zuhud. Kurang apanya Abdurrahman bin Auf itu? Kaya raya. Tapi beliau hidup dengan bersahaja. Hidup dengan normal-normal. Makanya hari ini usikum nafsi bitaqwallah, yang kalau misalkan kita melihat para artis-artis kita memamerkan kekayaannya dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hal yang baik, tapi buruk. Kenapa? Karena sebenarnya nanti itu akan menjadi beban dia. Makanya kalau kita misalnya punya kelebihan, maka lebih baik untuk diberikan. Kenapa? Karena yang kita berikan itu yang nanti abqa, yang dia menjadi kekal di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita makan akan rusak, apa yang kita pakai akan binasa dan sebagainya, akan belah dan sebagainya. Itu jelas-jelas sekali.
Wa dunya hiya hadhihi ad-dar allati nahnu fiha. Wa sumiyat bidzalika liwajhaini. Sebut dengan dunia itu apa? Al-wajhul awal dunya fiz zaman, al-wajhul tsani dunya fil martabah. Jadi dunia itu dilihat dari dua kondisi, dua aspek. Aspek pertama adalah dunia dari zaman, yaitu waktu, maka hari ini kita masih di dunia. Yang kedua adalah dunia fil martabah, yaitu keduniaan akan martabat. Makanya yang gila dunia itulah yang menjadi bahaya. Maka kayak contoh kita di dunia ini, ya normal-normal saja kita mengambil bagian kita di dunia ini. Tapi tidak posisi tamak. Tapi tidak di posisi orang-orang yang mengejar ke dunia. Maka ini yang harus kita garis bawahi. Bahya dunia fi zaman li'annaha qabla al-akhirah. Maka kalau kita bicara dunia sebagai waktu, yaitu apa? Satu rentetan waktu di mana sebelum kita masuki namanya akhirat. Nah, makanya kalau kita manusia, fase kita dari zaman yang tidak ada menjadi ada di perut ibu, setelah itu kita masuk dunia dan nanti masuk ke alam barzakh. Setelah masuk alam barzakh, nanti baru kita akan masuk di fase hari kiamat. Nah, ini harus kita tekankan. Wa dunya fil martabah, dan dunia dari aspek martabat li'annaha dunal akhirah bikasirin jiddan. Kalau kita bicara derajat, martabat, kondisi, maka tentunya dunia ini hanya implikasi kecil sekali dari waktu yang akan kita habiskan di akhirat. Makanya kenapa kok kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan amal kita. Kalau kita dibatis dengan amal kita, maka kita hanya beberapa tahun saja. Makanya masuk surganya Allah itu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal-amal soleh itu nanti dari mana? Dari posisi derajat surga masing-masing. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li maudhi'i la maudhi'u la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya posisi, kondisi, martabat seseorang di dunia ini fil jannah khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia. Wa ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang hari ini ngaku-ngaku jenderal, presiden yang sosokan pleta-plete, nanti di akhirat akan dibecek gitu. Kalau dia gaya-gayaan sombong-sombong. Karena sesungguhnya posisi derajat kita di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kita di akhirat. Makanya kadang-kadang orang fakir, miskin, terus lihat misalkan tukang becak, tapi ternyata beliau zuhud betul dan nanti derajatnya lebih tinggi daripada jenderal-jenderal, presiden-presiden atau raja-raja yang nanti akan dihinakan oleh Allah SWT di akhirat. Tapi ketika seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, tapi dia menggunakan kekuasaannya untuk jalan Allah SWT, maka jelas-jelas dia lebih mulia daripada orang biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajr khairun minad dunya ma fiha. Ini ada satu pernyataan lain, kalau derajatnya akhirat itu lebih tinggi. Misalkan apa? Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Makanya Rasulullah sering sekali mendawamkan, yaitu apa? Yaitu 2 rakaat sebelum fajar yang kita sebut dengan salat sunnah fajar. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa di atas muka bumi ini. Jadi kalau orang sudah bisa menjaga 2 rakaatnya setiap fajar, dia orang paling kaya. Bill Gates pun kalah, si Mark Zuckerberg juga kalah, tidak ada tandingannya. Tapi kadang-kadang ini suka ngeluh. Lu katanya orang kaya nggak punya barang. Lu kaya nggak punya barang. Hatinya kaya. Makanya kalau orang yang tidak punya ghirah, tidak punya semangat untuk 2 rakaat sebelum fajar, ini harus dibangkitkan. Kadang-kadang orang malas-malasan untuk melakukan ini. Maka 2 rakaat sebelum fajar itu, yang kita sebut dengan 2 rakaat yang khafif, yang sangat ringan itu, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul Ahad, itu menjadikan pahala-pahala yang melimpah. Nah, ini dibilang dahsyat sekali. Maka martabat keakhiratan itu lebih tinggi daripada martabat keduniaan. Nah, maksudnya di situ. Tapi lagi-lagi kita harus garis bawahi, segala sesuatu dihinakan oleh Allah itu apa? Ketika ad-dunya lidunya. Kita orientasi dunia untuk dunia. Tapi kalau orientasi dunia untuk akhirat, maka semuanya menjadi baik, menjadi khair, menjadi hal-hal yang sangat-sangat tinggi derajatnya. Maka kayak kita berangkat kerja, loh itu ibadah kah? Ibadah. Menafkahi keluarga kita. Kita belajar mencari, menuntut ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariah, datang ke masjid, kita datang untuk pemberdayaan masyarakat,
ketahanan gizi, itu juga termasuk ibadah-ibadah yang orientasinya akhirat. Makanya hadis yang pertama kali dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, yaitu di posisi yang paling tinggi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal-amal itu tergantung melekat kepada niat masing-masing. Maka kita harus meniatkan semuanya itu menjadi niat ikhlas karena Allah SWT. Idzan ad-dunya laysat bisyai', maka dunia itu tidak ada sama sekali tanda kutip derajatnya daripada di akhirat. Walidzalika la takadu tajidu annahu yamurru 'alaika syahrun aw syahrayn aw aktsar illa waqad asbahta fi sururi thumma aqaba al-huzn. Wa ma asdaqu wasfa ad-dunya fi qawli syair wa yawmun 'alaina wa yawmun lana wa yawmun nisa wa yawmun nasr. Makanya ya kita tahulah di dunia itu ya akan ada cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini di posisi yang ini. Terus kita lanjutkan sebentar saja. Wa qalu washhad fima indan nas yuhibbukan nas. Maka zuhudlah engkau, maka janganlah engkau berharap sama sekali, zuhudlah engkau. Dibilangnya fima indan nas, segala sesuatu di sisi manusia yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Ai la tattali'u lima fi aidihim, janganlah engkau tattali' itu artinya melihat, mengintip, ingin lima fi aidihim, apa-apa yang ada di tangan mereka. Jadi kayak misalkan kalau bahasa Jawa tuh delap. Delap tuh pengenan kepada tetangga. Tetangga punya TV, pengen TV. Tetangga punya motor, pengen motor. Jadi kalau orang pengenan, ya jelas, maka akan dibenci manusia. Tapi kalau kita tidak menginginkan sama sekali manusia, maka nanti kita akan diangkat derajatnya Allah dan dicintai oleh manusia-manusia itu. Maka irghab amma fi aidin nas, maka janganlah engkau, dibilangnya apa? Amma fi aidin nas, segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Jadi jangan pengen diberi oleh manusia atau mencintai perkara-perkara yang orang lain memilikinya. Yuhibbukan nas, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Wa hadza yatadammanu tarku su'alin nas, maka di sini disebutkan yatadamman, mencakup tarku su'alin nas, yaitu meninggalkan meminta-minta kepada manusia. Ai alla tas'alan nas syai', janganlah engkau meminta kepada manusia sesuatu apapun itu. Li'annaka idza sa'alta asqalat 'alaihim, ketika engkau meminta kepada manusia, maka asqalat 'alaihim, akan menyusahkan manusia. Makanya unik. Kalau kita minta sama Allah, Allah tuh paling senang kalau diminta. Tapi kalau manusia sering dimintai, itu akan menjadi beban. Wa kunta daniyan safilan binisbah lahum, maka engkau akan di posisi daniyan, rendah, hina, safilan, paling bawah, diinjak melulu, binisbah lahum, pada mereka. Fa innal yadal ulya al-mu'tiyah, sesungguhnya tangan di atas yang memberi itu khairun minad dunya minal yadil asfal, lebih baik daripada tangan di bawah. Al-akhidah, yang mengambil. Maksudnya gini, jadi kalau kita ingin dicintai manusia, jangan pengenan untuk apa-apa yang manusia miliki. Orang punya mobil, pengen mobil, enggak usah. Maka zuhud fi ma indan nas bukan nas, maka manusia akan mencintai kita. Maka jangan sampai kita punya harapan-harapan nanti agar diberi, nanti akan dibalas dan sebagainya. Makanya disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, di surat Al-Insan itu kan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak meminta kepada kalian rasa jazaan syukura, yaitu terima kasih atau reward. Enggak, tapi kita meminta kepada Allah SWT ridhonya. Nah, kalau kita sudah memberi itu, jangan punya harapan diberikan apresiasi, terima kasih atau yang lain-lain. Enggak. Innama nut'imukum liwajhillah, semua yang kami memberikan makan kepada kalian itu apa? Liwajhillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Makanya zuhud ini perkara yang dahsyat sekali. Ini disebutkan, ini sebenarnya sudah selesai di keterangan dari dari keterangan Syekh Utsaimin. Ini beberapa apa namanya pertanyaan. Saya kira saya cukupi karena waktunya sempit sekali. Ini sudah jam 7, maka kita mungkin akan tanya jawab saja. Sebenarnya kalau keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebenarnya masih banyak sekali, tapi kita cukupi untuk keterangan dari Imam Al-Haytami. Kita ambil punyanya Syekh Utsaimin untuk melihat zuhud di dunia ini. Jadi saya kira kita berikan waktu kepada bapak-bapak, kalau ada 1-2 pertanyaan baru nanti kita akan tanya jawab. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan dari keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, saya kira seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada bapak untuk tanya jawab. Silahkan. Ya, saya bertanya, Ustaz. Silahkan Pak Suhaib. Ini kan ada
ustadz yang selalu menganjurkan untuk menginfakkan seluruh harta kita, mensedekahkan seluruhnya, bahkan seperti itu. Dan nggak usah takut nanti akan diganti Allah. Itu satu hal. Ada satu lagi kalau kita baca kisah-kisah seperti Ibrahim bin Adham, seorang raja yang kemudian melepaskan semua tahta dan hartanya dan akhirnya menjadi seorang ulama besar. Nah, jadi zuhud ini yang apakah dua-duanya itu atau itu sepertinya ekstrim gini atau bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Syaf atas pertanyaannya. Nah, ini pertama, satu kita menanggapi gini. Mungkin khitabnya akan berbeda ketika kita menjumpai atau bertemu dengan jamaah langsungnya gini. Saya gini, bisa jadi gini. Tapi ya kadang-kadang kita harus melihat secara bijak juga. Misalkan ada ustadz yang kasihin semua. Bisa jadi ustadz tersebut sudah sangat yakin akan jamaahnya itu mampu melaksanakan itu. Makanya advice-nya atau nasihatnya keluarin aja. Misalkan gini, anggap saja saya berjumpa dengan seseorang misalkan yang beliau seorang entrepreneur yang kaya raya misalnya. Terus saya melihat kemampuan beliau untuk berniaga itu lebih lihai daripada yang lain. Maka akhirnya lepasin aja Pak. Nah, lepasin semua itu bisa jadi khitabnya atau pembicaranya kepada orang-orang tertentu, tidak ke semua orang. Makanya kayak contoh misalkan para sahabat menginfakkan hartanya semua itu siapa contoh yang paling ideal? Yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu semuanya. Tapi beliau itu pedagang yang mahir. Hari ini beliau infakkan semuanya, besok sama datang persis. Karena beliau tahu bagaimana cara dagangnya. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar itu semua. Terus yang kedua siapa? Sayyidina Umar ibnu Affan, Umar ibnu Al-Khattab. Sayyidina Umar itu ngasihnya setengah. Karena beliau sebenarnya tanda kutip tidak kaya-kaya banget, tapi beliau ingin tanda kutip memberikan yang terbaik setengah dari harta beliau. Tapi giliran Sayyidina Utsman ibn Affan itu mensedekahkannya tradisi beliau berapa? Sepertiga. Tapi sepertiganya ini mengalahkan orang-orang yang lain. Nah, makanya kalau dalam perang Tabuk diriwayatkan Sayyidina Utsman itu dihitung kalau hari ini misalkan dikurskan itu sekitar 75 miliar. Cuma sepertiga dari hartanya ketika itu. Itu baru hartanya ya, belum kuda, belum onta, belum yang lain. Itu baru dalam bentuk dinar saja. Jadi kaya beliau itu. Makanya kalau kita melihat hari ini misalkan ada ustadz yang udahlah lepasin aja semua, sedekahin semua. Mungkin bisa jadi itu khitabnya atau pembicaraan ini atau nasihatnya diberikan hanya beberapa ratus orang. Makanya kita sebagai pendengar mustami, orang-orang yang mendengarkannya tidak langsung menelan dengan cara tanda kutip langsung ditelan aja. Makanya tentunya kita lihat kadar-kadar masing-masing. Misalkan udah miskin, semua diberikan, padahal tanggungan keluarganya belum. Iman juga belum kuat-kuat betul. Tahu-tahu ya bisa lepas betul. Ya enggak gitu. Maksudnya ya tidak se ekstrim itu. Itu yang mungkin perlu kita garis bawahi. Makanya itu yang harus kita pegang. Jadi kalau misalkan tapi yang harus kita pegang gini, kalau sedekah adalah yang terbaik. Nah, itu betul. Yang terbaik betul. Jadi sedekah mana? Yang terbaik. Nah, yang terbaik itu apa saja yang kita miliki yang terbaik. Jadi gitu. Makanya yang biasanya kita tahu yang di posisi lantanul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak akan sekali-kali kita mendapatkan kebaikan kecuali apa-apa yang kita berikan yang terbaik dari apa yang kita cintai. Maksudnya ya wakaf kita terbaik, sedekah yang terbaik. Itu yang ya, bisa kita diskusikan pada saat ini. Terus yang kedua tadi ada namanya Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini beliau kisahnya memang banyak sekali dinukilkan dalam kitab-kitab. Contohnya Ihya Ulumuddin itu dibahas banyak sekali. Terus atasnya lagi ada namanya kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, disebutkan juga tentang Ibrahim bin Adham. Beliau ini orang kaya memang. Ibrahim Adham ini kisahnya memang orang kaya. Terus akhirnya ya beliau tanda kutip meninggalkan keduniaannya. Jadi titik orang meninggalkan keduniaannya. Jadi kayak misalnya gini, Rasulullah Muhammad SAW itu orang kaya raya. 100 onta merah sebagai mahar, sebagai hantaran kepada Sayyidati Khadijah. Orang kaya. Sampai beliau umur 37 dagang. Tapi setelah beliau mulai 37, 38, 39 itu beliau mulai melepaskan dagangan beliau.
karena beliau melihat khawatir rakyatnya, khawatir masyarakat di Mekah itu. Wah, akhirnya beliau meninggalkan akan berdagang. Tapi coba kita lihat, jangan sampai kita gini. Saya mengikuti Rasul, saya lepasin semua. Tapi sebenarnya Rasul juga masih punya harta yang banyak sekali. Siapa? Khadijah. Khadijah masih kaya sekali. Terus siapa sahabat yang kaya? Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Dan inilah harta-harta orang-orang soleh yang menopang akan agama ini. Jadi kadang-kadang mohon maaf, orang ini kalau ketemu orang kaya Islam tuh alergi. Orang Islam kok kaya? Loh, orang Islam tuh kaya banyak. Nah, karena anggapan orang hari ini orang Islam tuh kere. Enggak. Makanya tadi kita garis bawahi, semua akan hina ketika ad-dunya lid-dunya. Tapi kalau dia akan menjadi sangat mulia, ad-dunya lil akhirah. Keduniaan ini semua untuk aspek akhirat dia. Jadi bahasanya bukan kedoyan lah, tapi dunia orientasi yang paling inti adalah akhirat. Dunia dia dibawa untuk akhirat dia. Makanya disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan sama sekali nanti orang datang kepada Allah kecuali dengan salim. Hati yang benar-benar salim, selamat akan apa? Akan aspek keduniaan. Dia iman betul pada Allah, maka semua itu akan memudahkan dia di hisabnya, di yaumil hisab. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak Syekh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Syekh. Saya kira memang waktunya sudah sempit sekali. Kita sudah masuk ke Isya tadi, barusan adzan juga 19.07. Saya kira kita sudahi dulu untuk saat ini. Nanti insya Allah kita ada kesempatan yang lain, kita akan lebih awalkan di posisi keterangan-keterangan hadis kita ini. Saya kira cukup. Mohon maaf atas kesalahan kita. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita, dijauhkan dari wabah penyakit ini, dan keluarga kita sehat, anak-anak kita keturunan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.